Al-hadis at-tasi', hadis yang nomor 9. An Abi Hurairah bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Syekh Syarifuddin An-Nawawi nafa'anallahi bi ulumihi fid darini amin. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahri radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu yaqulu bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang telah aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kalian semua maka laksanakanlah dengan kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ketahuilah, banyak sekali orang-orang yang celaka, orang-orang sebelum kalian yang celaka dikarenakan perbedaan pendapat dengan para nabi kalian. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Jadi sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang telah diturunkan oleh para nabi dan sesuatu yang telah diajarkan oleh para nabi yang diturunkan kepada kita semuanya. Bahwasanya yang namanya kehidupan, yang namanya beragama, perlu ada yang namanya pedoman. Betul? Ya. Hidup ini butuh yang namanya pedoman. Dan bagi umat muslim sendiri, pedoman hidup yang dipegang tidak lain dan ditemukan adalah Al-Quran dan Sunnah. Adapun dengan hal-hal yang lainnya, kalau kita tuh sebagai orang 4 mazhab, yang mengikuti 4 mazhab itu punya 4 mabadi. Ya. Mabadi itu apa? Mabadi itu adalah sesuatu yang dasar pokok dalam kehidupan. Dan 4 mazhab, dari 4 mazhab itu siapa? Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang pertama itu dari Imam Abu Hanifah, kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, baru yang keempat terakhir Imam Ahmad atau Imam Ahmad Hambal. Ya. Jadi yang paling tertua adalah mazhab Hanif, ya, mazhab Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Malik, Imam Malik atau Maliki. Yang ketiga mazhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah. Yang terakhir adalah mazhabnya Imam Ahmad. Nah, mereka tuh setuju bahwa ada mabadi atau ada pedoman yang 4 ini dipakai, digunakan kepada kita semua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah atau kalamnya Nabi, perbuatannya Nabi. Yang terakhir dan yang ketiga adalah qiyas, yang keempat adalah ijma. Jadi 4 mazhab itu sudah setuju. Kalau Al-Quran ya berarti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya biasa kita tahu lah ya, yang ada di mushaf-mushaf itu adalah Al-Quran. Begitu pula dengan yang namanya hadis atau sunnah, kalamnya Nabi, perkataannya Nabi, diamnya Nabi, atau yang namanya perlakuannya Nabi, itu semuanya menjadi hukum bagi kita semua. Yang ketiga adalah qiyas. Qiyas itu adalah ba'dil syai'in bi syai'in, atau membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Tetapi harus jelas daripada bobot dan bebeknya ya. Jangan membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan ya. Jadi kalau mau membandingkan itu ada hukumnya. Makanya qiyas itu nanti ada penjelasannya apa segala macam. Itu harus nanti ininya gini, atau misalkan ilatnya gini, atau apanya begini, itu harus jelas. Nggak boleh asal membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Terus yang terakhir, yang keempat adalah ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Dan ini tentunya membutuhkan 3 yang tadi ya, dari Al-Quran sumbernya dan Sunnah, qiyas, lalu barulah dibentuk atau disimpulkan melalui ijma.
Terus bagaimana dengan yang lainnya? Oh banyak. Ternyata Imam Syafi'i sendiri tuh banyak sekali mabadinya. Ada jumlah itu kalau nggak salah kurang lebih ada 9 atau 10 lah ya. Ada apa? Ada af'alul ashabah ya, orang-orang apa daripada perlakuannya sahabat. Terus sudah begitu ada banyak lah rentetannya segala macamnya. Cuman yang apa namanya disempurnakan atau yang disepakati itu cuma 4, itu Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma. Nah di sini kalimatnya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan apa yang telah aku perintahkan maka jauhilah. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diajarkan kepada kita semuanya, maka kalau itu berupa sifatnya larangan maka jauhilah ya, jangan dilakukan. Kalimatnya apa? Maka Nabi Muhammad SAW itu ketika ada suatu maksiat, itu bukan jangan dilakukan terlebih dahulu, bukan. Tetapi kemaksiatan itu yang paling pertama adalah dijauhi. Ingat ya, kalau ada kemaksiatan itu bukan tidak dilakukan, bukan tidak melakukan maksiat, bukan, tetapi dijauhi. Ya, beda nggak tidak melakukan sama dijauhi? Beda. Kalau tidak dilakukan berarti tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau dijauhi, ngedekatin aja enggak. Seumpama ibu-ibu punya temannya itu sering nongkrong di apa ya? Di kafe, bukan kafe, di diskotik gitu lah ya. Di klub yang suka ada minuman homernya, dia juga kalau datang bawaannya minum homer terus apa segala macem. Nah, ketika kita itu tidak mampu untuk menjaga diri kita, ya, ketika kita tidak mampu untuk menjaga diri kita, takutnya kita terpengaruh pengen minum homer atau apa segala macamnya, maka kita wajib yang namanya menjauhi teman tersebut. Begitu pula kalau misalkan kita punya teman itu kalau misalkan dia mau datang itu ibaratnya wah bawa bahan baru apa nih maksudnya bahan baru tuh bahan yang buat dijadikan gibah ya, bahan yang buat dijadikan omongan atau ngefitnah orang lain apa segala macamnya. Nah ketika dia datang, kalau kita ketemu pasti kita ngomongin orang lain, atau kalau ketemu pasti kita ngegibahin orang lain. Nah maka kalau punya temen yang begitu itu dijauhi ya. Kenapa dijauhi? Karena perintahnya apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu harus dijauhi. Gibah halal kan? Haram. Gibah itu ngomongin orang itu halal atau haram? Haram. Maka harus dijauhi. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang berpotensi membuat kita menggibahi orang lain, maka wajib kita jauhi. Apapun itu semuanya, hal-hal yang membuat kita termasuk apa segala macam. Begitu juga dengan kalau misalkan yang namanya suatu amalan atau perbuatan yang baik. Ya. Zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang mempertontonkan amal-amal yang buruk, ya, mempertontonkan dia joget-joget di video atau dia mengumbar auratnya di video apa segala macamnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika kita melakukan perbuatan yang baik, perbuatan amal yang soleh, perbuatan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau perbuatan yang baik yang lainnya, itu bagusnya dipertontonkan atau tidak diperlihatkan? Tidak diperlihatkan. Kalau kita melakukan perbuatan baik, ya perbuatan baik apa? Contohnya sedekah, terus berangkat ke masjid, baca Al-Quran, terus apa? Biasanya ibu-ibu ngapain sih? Yang ngaji, terus apa lagi? Yang baik-baiknya ibu-ibu apa? Apa nggak ada baiknya? Baik itu baik semua. Apa perbuatan baik-baiknya ibu-ibu itu apa? Hah? Healing bukan perbuatan. Kan healing ziarah ziarah ke makam bukan dicari makamnya, bukan doanya benar, tapi malah masak buat keluarga katanya tuh. Masak buat keluarga. Iya. Oh, boleh. Perbuatan baiknya apa lagi? Yang umum aja sholat, sedekah, baca Quran, sholat tahajud, apa segala macam itu kan perbuatan baik kan? Perbuatan yang baik itu bagusnya dipertontonkan atau disembunyikan? Sembunyikan. Hah? Sembunyikan. Bagusnya dipertontonkan atau disembunyikan? Sembunyikan.
Sembunyikan. dipertontonkan. Ya. Perbuatan yang baik itu bagusnya adalah diperlihatkan kepada orang lain. Loh kenapa? Nah ini ya. Nah, katanya ria. Amal yang baik bagusnya adalah diperlihatkan. Sama seperti halnya orang-orang yang mempertontonkan amal-amal buruknya kepada orang lainnya. Maka ketika ada orang dengan pedenya mempertontonkan amal-amal buruknya kepada orang lain, maka perbuatan baik pun baiknya adalah dipertontonkan kepada orang lain. Bagusnya adalah dipertontonkan. Agar kenapa? Agar kita tahu bahwasanya orang tuh, oh begini agama Islam tuh begini, oh kebaikan tuh begini, oh istiqomah tuh begini. Itu tuh harus dipertontonkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita tidak takut dengan yang namanya Iya. kalau seandainya hati kita itu gampang terkena ria, maka bagusnya disembunyikan. Gitu ya. Jadi patokannya adalah ria. Karena perbuatan atau amalan itu bukan tergantung daripada apanya, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kitanya ngeser-ngeserin gitu, oh kitanya merasa bangga, kitanya merasa ujub, merasa sombong, apa segala macam, maka bagusnya disembunyikan. Tapi kalau kitanya biasa aja tuh maksudnya nggak sombong, nggak yang gimana-gimana, maka amalan-amalan yang baik bagusnya dipertontonkan. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau amalan yang baik bagusnya dipertontonkan selama tidak takut Ria. Ibu kalau misalkan berbuat baik, pengennya dipuji orang atau mengharap ridho Allah? Mengharap ridho Allah. Mengharap dukungan teman atau mengharap ridhonya Allah? Sama Mengharap dukungan teman. ridhonya Nabi atau pengen dipuji sama orang lain? Nah gitu ya. Jadi kalau kita karena ria itu adalah penyakit hati yang tergantung hatinya orang. Ya, tergantung hatinya orang. Kalau hati itu adalah sesuatu yang sifatnya di dalam atau sesuatu yang batinnya. Kalau batinnya berarti tergantung orangnya. Sumpama ada orang, kita ngomong orang itu ria, kita nggak bisa ngomong hukumi orang lain itu ria. Kenapa? Karena amalan ria atau perbuatan ria itu bisa terjadi yang tahu cuma dirinya sendiri. Ya. Kita ngomong, wah itu Maria suka pamer ibadahnya, ini apa segala macam, nggak bisa. Kenapa? Yang tahu ria apa enggak adalah dirinya sendiri, nggak bisa. Ya, nah, kalau misalkan kita itu nggak takut yang namanya ria, nggak takut pengen mengharapkan daripada pujian orang lain atau apa sebagainya, maka itu boleh atau lebih bagus ya, lebih bagus adalah mempertontonkan amal perbuatan yang baik. Biar kita tuh bisa mempertontonkan bahwasannya Islam tuh begini, istiqomah tuh begini. Tapi kalau hatinya masih senang pengen dipuji orang lain, masih senang yang namanya orang lain biar senang sama kita apa segala macamnya, maka bagusnya adalah disebut. Paham ya? Paham. Kira-kira ibu-ibu senang ria apa enggak? Enggak. Kalau enggak senang ria maka pertontonkan amal baiknya. Ya. Kalau misalkan nggak senang ria, tapi kalau misalkan masih takut ria, masih suka ria, maka bagusnya amal itu disembunyikan. Gitu, paham ya? Terus wama amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Dan lakukanlah suatu apa yang diperintahkan oleh aku kepada kalian semua dengan sesuatu yang mampu kalian. Ingat, kita ini sebagai manusia yang muslim, beragama muslim, itu terkena kewajiban atau terkena yang namanya taklif, ya, terkena hukum taklif. Dan hukum taklif itu kewajiban kita itu ya ada syaratnya ya. Syaratnya adalah dia itu berislam, berakal dan balik, ya balik. Kalau kita sudah mencakup daripada tiga itu semua, maka kita ini dibebankan oleh hukum-hukum yang memang ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang lainnya. Seperti kayak diperintahkan sholat, maka kita harus melaksanakan yang namanya sholat. Kalau diperintah puasa, maka wajib melaksanakan puasa. Mastata'tum dengan semampu kalian. Nah semampunya ini bagaimana?
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebankan kita tergantung daripada kemampuan kita. Sholat 5 waktu hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Wajib. Tapi wajibnya kan ada syaratnya. Benar nggak? Benar. Buat syaratnya apa? Yang pertama adalah masuknya Waktu. Sholat maghrib wajib kalau udah Waktunya. masuk waktu maghrib. Sholat asar itu maghrib kalau sudah masuk waktu Asal. Kalau tidak masuk waktu asar, wajib nggak sholat asar? Jadi sekarang waktu apa nih? Waktu mau maghrib ya. Kira-kira kalau sekarang, kira-kira kalau misalnya sholat maghrib sekarang hukumnya wajib apa enggak? Enggak. Kenapa? Belum waktunya. Belum Waktunya. Dan juga syarat sholat juga salah satunya adalah mampu berdiri gitu kan. Maksudnya kalau nggak mampu berdiri sholatnya duduk atau dia tuh apa segala macamnya. Kita dibeban kalau misalkan nggak mampu maka sholatnya duduk. Atau misalkan seumpama zakat itu hukumnya apa? Wajib ya. Bagi yang mampu. Bagi yang punya harta. Enggak zakat itu diambil dari hartanya orang ya, bukan karena dia mampu atau enggak. Kalau mampu itu haji ya. Tapi kalau misalkan zakat itu diambil dari hartanya orang, ya pasti bisa ya, karena diambil dari hartanya orang. Seumpama ada orang punya sapi sekitar punya kambing sekitar 400. Nah, dia terkena nisab daripada yang namanya zakat. Maka zakat itu diambil dari 400 kambingnya, nggak diambil dari duitnya yang lain atau apa segala macamnya. Itu tuh konsep zakat tuh seperti itu. Jadi zakat itu tidak pernah mengeluarkan sesuatu dari harta yang dia punya. Iya, itu zakat mal contoh. Kalau yang zakat wajib kan paling kita kan zakat ada dua. Zakat ada dua apa aja? Zakat fitrah atau zakat? Kalau zakat fitrah disebutnya apa? Zakat Membersihkan diri. zakat Badan. zakat badan ya. Ada zakat badan, ada zakat mal. Nah, zakat badan ini salah satunya adalah fitrah. Kalau zakat mal yang tergantung harta. Kalau misalkan zakat badan berarti yang dizakatin badan. Nah, barulah zakat itu diambil dari yang namanya uang kita secara pribadi atau aset kita yang punya gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi orang nggak bakal terkena hukum wajib zakat kalau nggak punya harta. Berarti kewajiban ini dibebankan kalau misalkan dia memenuhi Syarat. Artinya syarat yang diberikan secara syariat itu tidak pernah membebankan kita, tidak pernah menginikan kita, maksudnya menyusahkan kita. Kalau dirasa membebankan kita atau menyusahkan kita, berarti kitanya memang yang susah, atau kitanya yang menjadikan kewajiban itu menjadi beban. Sholat itu paling kalau misalkan dilakukan tuh kalau yang gak khusyuk ya 1 menit selesai gitu ya. 5 menit lah. Ada yang 5 menit ya. sholat di sini sholat orang paling lama berapa menit? 10. Ada yang sholat 1 jam. Bacanya Yasin atau baca 10 menit lah. Al-Baqarah. Ya kurang lebih 10. Kira-kira meluangkan waktu untuk menutup aurat, menghilangkan najis dari tubuh kita, dan melakukan yang namanya wudhu atau kita bersuci dan melaksanakan ibadah sholat, berat gak buat kita? Kira-kira berat apa tidak? Berat. Hah? Berat nggak? Berat. Beratnya gimana? Tapi diniatin, Loh. maksain. Iya, beratnya kenapa? Kadang mau pakai kena itu bapak udah males berat. Tapi kan dipaksain diniatin. Dipaksain dan niatin. Iya. Oh gitu. Berarti belum mencintai ibadahnya. Berarti ya kalau misalkan beratnya berarti tergantung orangnya ya, bukan dari apa namanya, bukan dari kewajibannya. Kayaknya kalau dari kewajibannya paling buat wudhu, buat pakai ini apa segala macem, taruhlah 10 menit meluangkan waktu di setiap waktu, 5 waktu di setiap 5 waktu. Itu kalau kita pikir secara logika ya, pikir secara logika, jangan pikirin pakai perasaan, jangan. Itu berat apa enggak kira-kira? Hah? Buat melaksanakan sholat tuh berat apa enggak? Enggak. 10 menit. Enggak. Buat dari wudhunya pakai Enggak.
Berat apa? Enggak. 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 Insya Allah enggak berat ya. Jadi agama itu sebenarnya tidak memberatkan ya. Kalaupun tadi dirasa kayak wah saya berat ini apa segala macam, itu bukan ibadahnya yang berat, tapi kitanya yang malas. Ya, kitanya yang malas. Banyak kan setan. Ibaratnya gini, Allah ngasih kita oksigen, Allah ngasih kita nafas, masih ngasih kita kesehatan, ngasih kita rezeki, segala macam yang Allah kasih ke kita. Allah minta bayaran nggak ke kita? Enggak. Hah? Enggak. Kira-kira kalau minta bayaran, bayarannya berapa? Nggak terhitung. Hah? Enggak, kalau misalkan disuruh bayar nih seumpamanya apa yang dikasih nih, kira-kira 1 juta per hari mahal apa murah? Mahal. Hah? Mahal. Gak ada duitnya. Ya, kalau kita nggak ilmu ekonominya atau ilmu yang ditawarkan, mohon maaf ya ibu, orang cuci darah aja hampir ratusan juta. Ya, iya. Jadi kalau misalkan ada orang 1 hari dikasih itu 1 juta, itu murah. Untungnya aja paling 100.000 sehari. Ya kita bilang kalau misalkan kita ngomongin ilmu ekonominya, ya mending cuci darah kok, mending bayar 1 juta tapi sehat. Bayar 1 juta deh sehat. Sama Tuhan kok hitung-hitungan gimana mau masuk surga. Apa aja ngajakin? Kita hitung-hitungan. Ya. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung ya 1 juta sehari buat apa yang dikasih ke sehat apa segala macam itu termasuk yang murah. Ya. Tapi Allah tuh nggak minta uang. Allah nggak butuh uang, nggak butuh dunia karena Allah yang punya dunia. Ya. Yang Allah butuh tuh apa? Apa yang Allah butuh? Tahu nggak apa yang Allah butuhkan? Bertakwa. Hah? Tanya. Allah tuh nggak butuh apa-apa dari kita. Ya. Allah tuh nggak butuh apa dari kita karena Wis, Allah yang cukup. menciptakan kita. Nah, sekalipun kita ibadah, kita luangkan waktu 10 menit buat diri kita, ya, buat diri kita, itu berarti kita pikirkan, kita anggap aja bahwasanya itu bayaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibaratnya kalau misalkan kita dikasih sehat, dikasih waktu luang, dikasih kesehatan, dikasih rezeki apa segala macamnya, maka dengan ibadah kita anggap itu sebagai bayaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau tadi kita hitung 1 juta sehari, berarti kalau misalkan ibu-ibu melaksanakan sholat 5 waktu itu sama dengan berarti punya uang 5 juta. Kira-kira kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya. Ya, makanya 5 juta kok mahal. Orang sehat gimana ya? Nyarinya susah. Hah? Bapak ngiring biji apa Oke, tuh, Pak? kita ada pertanyaan. Biji apa tuh, Pak? Oh iya. Dia punten. Biji punten ya. Ini sebenarnya masih banyak ya, cuman waktunya udah mau habis, jadi Baik. silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau nanya nggak? Para hadirin. Punten. Pak, maaf. Rani sama Jamila. Ada pertanyaan nggak kalau udah pulang nih? Dirimu? Udah kali. Ah, Udah? udah ya. Oh ya udah setengah juga ya. Ya. Ya udah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Jadi intinya adalah apa intinya? Intinya apa? Hah? Kesimpulannya apa?
Yang apa sih itu tadi? Apa? Yang dia perintah kita laksanakan.